Shalom, bab 22 dari buku Kerinduan Segala Zaman yang berjudul Pemenjaraan dan Kematian Yohanes Pembaptis. Mengisahkan air hidup yang tragis, namun sungguh mulia dari seorang utusan pembuka jalan bagi Kristus. Bab ini akan menyoroti pergumulan batin Yohanes Pembaptis di dalam penjara, keteguhan imannya, serta kekejaman penguasa dunia pada saat itu. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting pada bab ini. Yang pertama adalah alasan pemenjaraan Yohanes Pembaptis. Yohanes dijebloskan ke dalam penjara di bawah tanah benteng Makarius atas perintah Raja Herodes Antipas. Yohanes ditangkap bukan oleh karena melakukan kejahatan, melainkan karena keberanian menegur dosa dan moral yang sangat buruk dari seorang raja pada saat itu. Herodes telah menceraikan istrinya dan mengambil Herodias, istri dari saudaranya sendiri, Filipus. Dengan tegas Yohanes berkata kepada raja, "Tidak baik engkau ambil istri dari saudaramu." Herodias menaruh dendam kesumat yang mendalam dan terus mencari kesempatan untuk dapat membunuh Yohanes. Kedua, pergumulan batin dan keraguan saat Yohanes dalam penjara. Sebagai seorang yang terbiasa hidup bebas di alam terbuka, di padang belantara, kegelapan dan kesunyian, penjara telah menjadi bagian ujian terbesar bagi Yohanes. Secara fisik dan mental, ia harus rasakan. Di dalam sel, setan berusaha membisik keraguan di dalam dia. Yohanes mendengar laporan tentang pekerjaan Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Namun mengapa Yesus membiarkan utusan pembuka jalan ini harus mendekam dalam sebuah penjara? Yohanes tidak ragu dengan keahlian Yesus, tetapi seperti orang Yahudi lainnya, pada masa itu ia sempat memiliki konsep yang keliru bahwa Yesus, Sang Mesias, akan mendirikan kerajaan duniawi dan membebaskan umatnya dari penindasan politik secara fisik. Ketiga, utusan Yohanes sedang menjawab lemah lembut dari Yesus. Untuk mengatasi kegaduhan hati dari Yohanes, Yohanes mengutus dua orang muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Jawaban ini adalah sebuah kutipan nubuatan Nabi Yesaya mengenai Mesias. Ketika mendengar laporan ini di dalam penjara, keraguan Yohanes sirna seketika. Ia memahami bahwa kerajaan Yesus adalah kerajaan rohani dan dia rela menerima nasibnya demi rencana agung dari Allah. Poin yang keempat, pesta ulang tahun Herodias dan konspirasi yang jahat. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Herodias akhirnya tiba. Perayaan ulang tahun dari Herodes Antipas dalam pesta yang penuh kemewahan, minuman dan hawa nafsu di dalamnya. Anak perempuan Herodias menari di hadapan raja dan para pemuka besar di Galilea. Terpikat oleh tarian, Herodias sedang mabuk untuk mengeluarkan sumpah cerobohnya. Ia memberikan apa yang diminta oleh Herodias. Bahkan sampai setengah kerajaannya akan dia serahkan. Permintaannya adalah kepala dari Yohanes Pembaptis untuk disediakan dalam sebuah talam. Poin yang kelima, kematian yang tragis namun mulia. Herodes seketika terkejut dan tersedih mendengar permintaan itu. Namun ia harus menghormati Yohanes
seorang yang suci dan takut akan punya dampak politiknya. Namun karena gengsi dari Herodes, ia takut dianggap lemah di hadapan para tamu-tamunya. Ia menyaksikan sumpah tersebut. Herodias hanya mengalah hati nuraninya. Ia mengirimkan seorang algojo untuk mengeksekusi dari kepala Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yesus kemudian datang, mengambil jenazahnya, memakamkan secara layak, pergi dan memberikan kabar duka kepada Yesus Kristus. Inti dari bab ini, saudara-saudari, kehidupan dan kematian Yohanes menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan seorang dari anak Tuhan di mata Tuhan bukanlah akhir hidup yang nyaman dan penuh kemegahan duniawi. Yohanes menutup mata sebagai salah satu martir yang terbesar dalam sejarah. Setelah memenangkan pertempuran melawan keraguannya di dalam penjara, bab ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sering kali Allah membiarkan kita, umat-umatnya, menderita di dunia ini demi rencana keselamatan yang jauh lebih besar bagi alam semesta. Tuhan memberkati.